jajaran Reskrim Banjarnegara bahwa benar saudara Tohari yang merupakan dukun ini mengakui bahwa saat itu dia membunuh saudara Parianto. Jadi di handphonenya saudara Parianto ini ditemukan WA sebelum dibunuh yang bunyinya, ini di rumahnya Pak Slamet Tohari. Kalau ada apa-apa hari Minggu ayah tidak kembali, tolong cari saya dengan aparat di rumahnya Pak Slamet Tohari. Inilah pintu masuk, dari pintu masuk gate untuk membongkar kasus daripada pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Tohari. Kemudian hari Seninnya saudara Tohari kita lakukan interogasi mengakui telah membunuh 5 orang yang TKP-nya sama, yaitu di Jalan Setapak, Dusun Bulem, Banjarnegara. 5. Jadi dia ngaku 5. Setelah kita bongkar, di situ kita temukan 9 mayat. 9 mayat. Ngaku 5, dibongkar 9. Dan terakhir kemarin malam kita bongkar lagi ada 2, jadi semuanya ada 12 mayat yang telah kita bongkar. Kita telah membentuk tim DPI yang dipimpin oleh Kapitokes, di mana hasil pengungkapan DPI yang kita lakukan, 1 mayat atas nama Prianto sudah kita identifikasi, 9 mayat belum teridentifikasi. Kemudian 9, ulangi, dari 9 itu 6 laki-laki dan 3 perempuan yang rata-rata umur 40 dan 50, dan 3 perempuan umur 25 dan 35. Di masing-masing liang, saya ulangi, di masing-masing liang didapati botol aqua. Kemudian hasil pengungkapan secara medis bahwa mereka adalah mati lemas, tidak ada unsur kekerasan. Dan tidak ada unsur kekerasan, mati lemas dia. Kemudian DPI kita juga sudah mengidentifikasi terkait dengan pengakuan korban, dan hasil analisa kita bahwa 1 warga, ini rinciannya ya, 1 warga Gunung Kidul laki-laki dikubur di liang nomor 2. 2 warga Tasikmalaya laki-laki perempuan dikubur di liang nomor 3, 1 liang 2 mayat. Kemudian 2 warga Jakarta laki perempuan dikubur di liang yang sama, di liang nomor 4. Kemudian 2 warga Palembang atas nama saudara Mulyati dikubur liang yang sama di liang nomor 5. Kemudian yang terakhir 2 warga Jogja laki dan perempuan dikubur di liang yang sama, di liang nomor 8. Jadi rinciannya 2 jenazah dikubur di 5 liang. Jadi 5 kuburan itu 2, terus sisanya 1. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mohon kiranya masyarakat yang sudah saya sampaikan tadi, jadi ada masyarakat dari Gunung Kidul, dari Tasikmalaya dan Jakarta yang merasa keluarganya hilang atau belum ditemukan atau belum pulang, segera menghubungi kita, khususnya di Polres Banjarnegara, untuk kita lakukan data antemortem. Jadi data sebelum meninggal kita lakukan pengecekan kepada keluarganya dan sebagainya, bahwa benar bahwa jenazah itu adalah keluarganya dia, sehingga kita bisa tuntas. Barangkali itu yang saya sampaikan rekan sekalian, perkembangan terakhir dari penanganan yang kita lakukan terkait dengan kasus Banjarnegara. Ada pertanyaan? Izin Pak, saya Rahman dari Media 1. Bukannya yang pertama soal kemungkinan ada pelaku, karena mungkin karena banyaknya korban, apakah ada kemudian orang-orang yang membantu, karena sejauh ini kan baru 2 orang, Tohari Slamet dan juga 1 lagi yang warga Komang. Apakah ada pelaku lain? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada TP lain? Mengingat kalau kita
dengar kabarnya bahwa pelaku ini jarang berada di rumah. Apakah kemudian ada TKP lain selain TKP yang berada dekat dengan rumah pelaku atau Mbak Selamat? Yang ketiga soal ini Pak Kapolda, apakah semua korban ini dibunuhnya sama dengan menggunakan racun? Itu aja. Terima kasih. Jadi untuk pelaku yang lain masih dalam perkembangan ya. Kemudian untuk motif pembunuhan yang jelas di masing-masing liang itu didapatkan botol aqua. Kemudian makin lemas dan sekarang lagi kita laporkan kandungan racun dari tubuh mayat. Dan nanti kalau hasilnya dari lapor sudah ada baru kita sampaikan benar bahwa mereka diracun. Tetapi pengakuan dari tersangka saudara-saudara Tohari Selamat ini mengatakan bahwa dia dikasih minuman dengan potasium, campur potasium, potas apa itu namanya. Nah, itu pengakuan sementara dari saudara Tohari. Dan ini kita buktikan nanti pada saat lapor sudah memeriksa kandungan racun di masing-masing mayat. Demikian. TKP lain. Untuk sementara satu TKP, jadi di kebunnya Tohari, jarak dari Polres itu ada 1 jam, jauh sekali. Oke. Gambar Pak dari sini. Modus ini kan modus penggandaan uang, penipuan. Masing-masing korban itu ada Pak nilai rata-rata yang minimal harus menggandakan uang itu berapa puluh juta. Kalau yang terakhir yang PO ini kan katanya dari 70 juta jadi 5 miliar. Kalau yang sebelumnya pelaku ini mengaku apa? Ya mereka dijanjikan, namanya janji ya. Ada yang digandakan 50 juta jadi 6M. Bahkan lucu itu. Padahal dia tipu-tipu itu jemput. Jadi tipu-tipu. Begitu ditagih dia gelap mata dengan pakai modus operandi yang semacam itu. Jadi sudah ditagih kepepet, dia diundang, diajak ke rumahnya, kemudian dikasih minuman dengan janji apabila Anda kuat nanti uangnya akan tergandakan. Padahal begitu diminum dia sudah lemas, dipukul. Begitu. Oke.